Halo kakak akses legal. Jadi hari ini kita akan main games ini lagi seperti di segmen sebelumnya. Tapi karena hari ini ada peserta yang baru, Riri. Jadi kita akan ulang lagi jelasin rule-nya. Jadi masing-masing dari kita akan ambil lintingan ini, yang dimana di dalamnya masing-masing ada asas hukum, ada isu hukum, random lah pokoknya. Nah, challenge-nya adalah ketika kita ambil ini, kita harus jelasin materi yang ada di dalam ini. Nggak boleh nukar, nggak boleh ngambil ulang. Tantangan lah. Jawab sebisanya. Jawab sebisanya. Baik. Jawab semampunya dan sengawurnya. Enggak. Oke ya, siap dimulai ya. Siap. Oke. Siapa dulu nih? Enggak, dulu. Barengan aja. Enggak. Oh, barengannya ya. Barengan Boleh. aja. Saya. Modus. Tak nyentuh. Oke ya. Yes. Siapa nih? Yes. Bangsa atas sana. Oke, jadi sekarang kita siapa yang pertama nih? Kita undi lagi atau langsung aja? Langsung aja. Enggak, kemarin kan udah aku, sekarang bus aja. Oh, iya kan? Iya dah. Berarti saya mikirnya bentar dong kalau gini dong. Enggak apa-apa, soalnya kalau kita kasih Riri yang pertama, dia kan baru pertama kali. Oh, iya. Benar, tak belain nih. Oke dah. Nah, Ini materinya sebenarnya berat loh ini. Hak bangsa atas tanah. tanahnya yang berat. Bangsanya sebenarnya Oh, iya. berat. Ya. Hak bangsa atas tanah ini yaitu hak bangsa atas tanah Indonesia sesungguhnya merupakan hak tertinggi dalam peraturan hukum tanah nasional, yang mana hak bangsa Indonesia ini membawahi hak-hak lainnya yang diatur dalam hukum tanah nasional, yaitu hierarki pertamanya merupakan hak bangsa Indonesia atas tanah, kemudian yang kedua itu ada hak pengelolaan negara, yang ketiga adalah hak ulayat atas masyarakat hukum adat, dan yang keempat adalah hak perorangan. Posisi hak bangsa atas tanah ini secara filosofis sesungguhnya terkandung dalam semua hak-hak atas tanah yang diatur dalam UU PA. Sebentar, Pak. Ya. Kalau tadi kan katanya hak milik yang bagian dari hak perseorangan itu letaknya ada di bawah hak bangsa. Betul. Sedangkan kita tahu kalau hak milik itu kan dia terkuat, terpenuh dan turun temurun. Terus letaknya hak bangsa di sini di mana? Di hak milik. Nah, letaknya hak bangsa pada hak milik itu sesungguhnya berada pada tatanan filosofis, yang mana sesungguhnya negara itu tidak memberikan hak perorangan itu secara penuh, melainkan memberikan hak pengelolaan kepada perseorangan yang diberikan oleh negara. Sehingga dalam peraturan Undang-Undang Pokok Agraria itu dalam pasal 6 diatur semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Contohnya, misalnya ada pembangunan proyek pemerintah untuk jalan tol yang melewati daerah pemukiman penduduk ya, artinya itu sudah tanah hak milik. Jadi pemegang hak milik itu wajib untuk melepaskan tanah itu kepada negara karena untuk kepentingan umum. Nah, tapi kalau misalnya gitu, Gus, artinya gini dong. Ada kesewenang-wenangan negara yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk merebut ya, untuk menguasai hak milik perorangan masyarakat. Jadi begini, tetap hak itu dilindungi oleh negara. Misalnya seperti contoh tadi, tanah itu mau diambil kembali oleh negara, tentunya negara akan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah sebelumnya. Awarnya misalnya ada proyek jalan, terus tanah saya ngelewatin tanah saya nih. Ya kan pembebasan tuh. Pembebasan, saya harus serahin dengan memberikan kompensasi. Oh, artinya saya Negara, pasti ya. dapat kompensasi. Negara dalam hal ini pemerintah memberikan kompensasi atas tanah itu, karena tanah itu akan digunakan untuk kepentingan umum. Ya. Sip. Ada lagi tentang hak bangsa? Itu aja. Cukup.
Siapa yang kedua? Oke, ya. Siap. Apa tadi ya? Berlakunya hukum adat. Hukum adat itu berlaku berdasarkan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Woi, lengkap. Jadi intinya itu gini, negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada itu tetap berlaku selama itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini. Jadi artinya penekanannya adalah pada kata sesuai. Kalau itu bertentangan, artinya nggak berlaku. Tapi kalau itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, itu masih tetap berlaku. Kemudian lebih khusus lagi dalam UU PA yang tadi itu ada juga pengakuan terhadap hukum adat. Itu dalam pasal 5 UU PA. Pada dasarnya, pada intinya itu ngatur bahwa hukum agraria berlaku atas tanah, atas bumi, air, dan ruang angkasa itu adalah hukum adat. Itu salah satu bentuk pengakuan negara terhadap berlakunya hukum adat. Gimana kalau seandainya ada pertentangan antara hukum adat dan hukum nasional? Yang mana yang akan dipakai? Kalau pertentangan, misalnya di hukum nasional diatur A, kemudian di hukum adat diatur B. Iya. Sesuai yang tadi, artinya itu kan peraturan kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah tidak sesuai dengan hukum nasional, yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Artinya yang berlaku ya hukum nasional. Contoh misalnya nih, hukum nasional kita kan mengatur kita nggak boleh mencuri. Tapi mungkin saja ada adat yang ngatur bahwa masyarakatnya diperbolehkan untuk mencuri gitu misalnya. Yang berlaku ya hukum nasional, bukan yang hukum adat. Jadi penekanannya adalah hukum adat yang masih berlaku itu adalah hukum adat yang sesuai dengan hukum nasional. Sesuai ya, yang penting sesuai ya. Penting sesuai, tidak bertentangan lah. Ya. Kalau contohnya, artinya hukum adat yang eksistensinya itu masih berlaku dalam hukum nasional itu apa contohnya? Contohnya misalnya hukum waris. Sampai saat ini kita tidak ada keseragaman tentang hukum waris. Tidak ada hukum waris nasional Ya. kita ya. Itu sebabnya karena hukum waris kita itu kan berdasar dari hukum adat. Misalnya, dan kita kan punya banyak sekali lingkaran hukum adat. Kalau menurut Cornelis van Vollenhoven itu kita punya 19 lingkaran hukum adat di Indonesia. Itulah yang membuat kita nggak bisa menyeragamkan hukum waris. Salah satunya ya, salah satu faktornya itu. Jadi hukum waris kita itu berdasarkan sekali pada hukum adat. Misalnya nih di Bali, sistem pewarisan kita itu kan menganut sistem patrilineal. Jadi hukum waris kita itu akan berkaitan dengan itu. Jadi ahli waris yang utama itu adalah yang pihak laki-laki gitu. Jadi itu salah satu contoh hukum adat yang sampai saat ini masih berlaku dan memang diakui di seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya ada suatu upaya pemerintah untuk lebih mengakui keberadaan hukum adat, tapi keburu ditolak. Tahu nggak? Tahu nggak? Yang nolak itu kita semua. Mungkin kita nggak sih. Yang nolak itu kemarin, jadi gini ceritanya. Ingat rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nggak? RKUHP kan? Yang 2019 sempat ditolak. Itu sebenarnya dalam pasal 66 RKUHP, correct me if I'm wrong, pasal 66 itu diatur mengenai pidana tambahan. Nah, kita kan ada kenal nih pidana pokok, pidana tambahan, sama pidana khusus gitu ya. Nah, dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dalam pasal 66 di poin terakhir itu ditambahkan bahwa bentuk pidana tambahan itu salah satunya adalah pemenuhan kewajiban adat. Nah, contohnya apa? Misalnya gini, pernah nggak sih atau ingat nggak sih dulu ada bule, ada warga negara asing, dia wisatawan di Bali, terus mengunjungi satu pura, dia duduk di atas belinggi itu kan. Nah, waktu itu kan penyelesaiannya hanya si WNA ini klarifikasi via handphone, dia minta maaf via handphone gitu kan, dan itu kita anggap selesai. Padahal sebenarnya para
tetua-tetua adat kita di situ harus melakukan upacara adat kan, pembersihan. Logikanya kan gini, masa sih yang melakukan orang yang melakukan ini tidak membuat, bukan dia yang membuat upacara untuk pembersihan itu gitu kan. Nah, makanya sebenarnya kalau rancangan kitab undang-undang hukum pidana kemarin disahkan, kejadian-kejadian seperti itu bisa ditindak secara hukum, secara pidana. Nah, pidananya itu bukan kurungan, tentunya yang tadi pidana pemenuhan kewajiban adat. Jadi warga negara asing itu bisa dipanggil oleh pimpinan adat kita, dialah yang harus melakukan semacam ritual permohonan maaf terhadap kesalahan yang dia lakukan terhadap di adat tersebut. Gitu. Kalau denda kali ya? Ya, mungkin apapun yang kalau pidana adat kan mungkin bisa denda, bisa ada upacara adat, upacara keagamaan kayak gitu. Jadi pada intinya sebenarnya kalau misalnya RKUHP itu disahkan kemarin, salah satunya pasal 66 itu yang mengatur pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat itu berlaku, itu bagus sebenarnya untuk hal-hal kasus-kasus yang seperti itu. Misalnya ada warga negara asing atau siapapun yang melanggar ketentuan adat. Jadi itu sebenarnya untuk menjaga adat kita juga nggak sih sebenarnya, ya kan? Nah, gitu. Itu dia kayaknya untuk hukum adat. Ya. Next. Siapa? Wah, Ri. Apa tadi, Ri? Apa Siapa tadi? ya? Force major atau yang dalam KBBI itu dikatakan sebagai keadaan kahar. Itu adalah sebuah istilah yang lazimnya digunakan di hukum perdata ya. Jadi apa sih force major itu? Force major itu adalah adanya keadaan memaksa yang membuat salah satu atau kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu tidak bisa melaksanakan prestasinya. Jadi force major ini tuh diklasifikasikan menjadi dua. Ada force major objektif dan force major subjektif. Correct me if I'm wrong. Jadi kalau force major subjektif itu dia bersangkutan sama objek dari perjanjian itu sendiri. Jadi misalnya lenyapnya objek. Contohnya misalnya gini, aku sama saya dan Brian kita ada perjanjian untuk jual beli gelas ini misalnya. Kemudian karena gempa gelas ini lenyap, otomatis perjanjian jual beli yang kita lakukan itu dianggap batal atas dasar force major. Karena itu di luar kendali kita, adanya gempa itu dan lenyapnya objek yang menjadi dasar perjanjian kita tadi. Nah, yang kedua, force major subjektif itu bersangkutan sama subjeknya. Jadi ada suatu kondisi yang menyebabkan kita itu tidak bisa memenuhi prestasi kita. Contohnya misalnya, saya ada perjanjian dengan suatu perusahaan bahwa saya akan menjadi model tangan untuk iklan Putex misalnya. Kemudian tiba-tiba tangan saya hilang. Jadi otomatis itu ada keadaan memaksa bagi saya nggak bisa jadi model tangan karena tangan saya nggak ada. Karena subjeknya. Iya, karena saya tidak bisa memenuhi prestasi saya. Objeknya kan saya sebagai model. Yang terjadi pada saya adalah tangan saya hilang, sehingga saya tidak bisa menjadi model. Artinya subjeknya yang tidak bisa melaksanakan prestasi. Iya, prestasinya karena suatu dan lain hal. Itu kan katanya force major itu biasanya ada di hukum perjanjian, hukum perjanjian. Misalnya nih, sebuah perjanjian nggak ngatur force major. Misalnya aku bikin perjanjian sama Ian, terus di pasal-pasalnya itu kita nggak ngatur tentang force major, tapi ternyata di perjalanannya itu terjadi force major. Ya, force major itu sebenarnya adalah salah satu unsur naturalia, di mana unsur tersebut harus dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Jadi meskipun itu tidak tertuang di perjanjian, force major itu tetap ada. Ketentuan mengenai force major itu tetap ada. Meskipun aku misalnya nggak pernah ada pasal sendiri yang ngatur tentang force major. Iya, itu tetap dianggap ada. Gitu. Nah, terus lanjut soal force major yang diatur dalam perjanjian tadi ya. Boleh nggak kita membuat dalam perjanjian itu kita luaskan force majornya? Lebih banyak kita keadaan itu yang dikatakan force major. Kita urut gitu misalnya lebih spesifik dan lebih banyak. Bisa nggak seperti itu? Nah, benar-benar biasanya kan yang kita tahu force major itu bencana alam, gempa bumi,
kerusuhan gitu kan. Iya. Sekarang misalnya kita mau masukin pandemi terus apa gitu, boleh kan? Jadi sebenarnya kan pada dasarnya ketika kita membuat perjanjian, itu kan kita bebas mengisi perjanjian itu dengan apapun selama itu tidak bertentangan dengan hukum, ya kan? Jadi sebenarnya itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak aja. Kalau misalnya dia mau menambahkan unsur force majeure yang lain, contohnya sekarang sudah mulai banyak perusahaan yang menambahkan unsur extraterrestrial events atau aktivitas serangan alien misalnya. Misalnya nih Sebagai serangan sebagai alien. force majeure. Iya, sebagai force majeure. Dia lebih mengantisipasi ya meskipun belum terjadi kan gitu Iya. ya. Dia lebih Karena kan siapa diantisipasi. tahu kita tidak pernah kan salah satu unsur dari force majeure itu adalah keadaan memaksa yang kita tidak bisa prediksi. Betul, betul. Jadi misalnya kita buat perjanjian nih pengiriman barang gitu Iya. misalnya. Terus ketika kita dalam perjalanan ngirim ternyata Ada dunia UFO. sedang diserang gitu ya. Iya. Ada UFO yang kayak di UFO, tahu ada iya. film Arrival itu nggak? Ada Iya, kan iya. UFO parkir di laut Iya, sehingga iya. kapalnya nggak bisa lewat, nggak ada Itu- yang bisa lewat. Itu nyata nggak sih? Maksudnya memang benar ada nggak sih yang ngatur begitu? Ada. Itu sudah di beberapa perjanjian di Australia itu sudah ada yang pakai. Di Jakarta pun biasanya dia di perusahaan-perusahaan tech itu sudah mulai memasukkan serangan alien atau cyber attack misalnya. Iya. Tapi benar sih itu kembali ke asas kebebasan berkontrak ya. Iya. Oke. Apa lagi? Force majeure? Ada lagi yang penting yang perlu tambahkan? Kayaknya itu aja Udah dulu deh. jelas sih kalau Iya. saya. Oke rekan akses legal, jadi hari ini kita sudah bahas hak bangsa atas tanah, juga berlakunya hukum adat, dan terakhir force majeure. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk rekan-rekan. Jadi Mudah-mudahan tidak menyesatkan. ya benar-benar. Tapi karena ini kita challenge-nya kita ambil terus kita jelaskan, kita uraikan, jadi kemungkinan ada sesuatu yang mungkin kurang lengkap itu mungkin kita akan bisa tambahkan di deskripsi atau nanti kita bisa didiskusikan bareng lah. Atau misalnya teman-teman atau rekan-rekan tahu ada peraturan lain tentang berlakunya hukum adat atau hal lain tentang hak bangsa atau konsep lain tentang force majeure, bisa tulis di kolom komentar, bisa kita bahas atau bisa kita buatkan video khusus. Jadi terbuka kesempatan bagi rekan-rekan akses legal untuk berdiskusi dengan kita. Demikian video kita hari ini, dan jangan lupa untuk saksikan atau tonton video-video akses legal yang lain. Dalam segmen yang lain ada Lawyer View, ada Lawyer Talk, ada Beyond the Law, dan Law in Action. Dan terakhir jangan lupa untuk klik website Akses Legal di www.akseslegal.com.